Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita membahas tentang pengantar spektrum cahaya dan optoelektronik. Bahasan ini merupakan pengantar dari instrumentasi optik dan laser. Pertama-tama kita melihat dulu tentang spektrum cahaya. Cahaya merupakan salah satu gelombang, di mana cahaya termasuk juga dalam gelombang elektromagnetik atau electromagnetic field. Nah, apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak menggunakan medium dalam perambatan, sehingga cahaya termasuk dalam gelombang yang tidak menggunakan medium tersebut. Contohnya dalam hal ini adalah cahaya matahari yang sampai ke bumi, di mana dari matahari ke bumi adalah vakum tanpa ada medium dalam perambatan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa gelombang juga memiliki kecepatan. Nah, cahaya sebagai salah satu gelombang juga memiliki kecepatan. Para ilmuwan telah menemukan bahwa kecepatan cahaya adalah sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second atau 300 juta meter per detik. Kecepatan rambat gelombang cahaya ini dapat dinyatakan dengan persamaan C sama dengan F kali lambda, di mana C adalah kecepatan cahaya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second tersebut. F adalah frekuensi dari cepat rambat gelombang cahaya, dan lambda adalah panjang gelombangnya. Berikutnya, bahwa setiap warna dalam spektrum itu mempunyai energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Makin besar suatu frekuensi dari suatu gelombang, itu energinya makin besar. Hubungan spektrum optik dan energi dapat dilihat pada formula berikut. Jadi, energi yang tergantung pada gelombang itu adalah sebesar Wp sama dengan Hc per lambda, di mana H adalah konstanta Planck, kemudian C adalah kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi. Dengan Wp-nya sendiri adalah energi foton dalam elektron volt. Nah, dari persamaan ini, persamaan di atas tadi, bahwa hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang adalah berbanding terbalik. Artinya di sini makin besar frekuensi satu gelombang, itu panjang gelombangnya makin kecil. Begitu juga sebaliknya, makin besar, makin kecil frekuensi suatu gelombang, maka panjang gelombangnya makin besar. Pembagian dari frekuensi gelombang itulah yang disebut dengan spektrum gelombang elektromagnetik. Sementara karena cahaya adalah bagian daripada gelombang elektromagnetik, maka spektrum cahaya itu juga bagian daripada spektrum gelombang elektromagnetik. Bagaimanakah pembagian spektrum cahaya tersebut? Ini dapat dilihat pada spektrum atau pada gambar spektrum gelombang elektromagnetik seperti ini. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa ini adalah spektrum daripada gelombang elektromagnetik yang ada di permukaan bumi. Di sini terdapat panjang gelombang, kemudian di sini frekuensinya. Nah, perlu diperhatikan bahwa makin ke kanan daripada spektrum ini frekuensinya adalah makin besar. Namun panjang gelombangnya sebaliknya itu adalah makin mengecil. Jadi makin ke kanan ini frekuensinya makin besar. Kemudian energi makin ke kanan makin besar frekuensinya, maka energi yang terkandung pada gelombang tersebut juga makin besar. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa frekuensi radio adalah gelombang dengan panjang gelombang tertinggi, yaitu 10 pangkat 3 meter. Namun frekuensinya terendah. Jadi frekuensi radio ini misalnya dimanfaatkan untuk komunikasi yang via satelit. Itu biasanya menggunakan frekuensi radio. Kemudian berikutnya itu ada gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini banyak digunakan misalkan pada alat microwave. Begitu juga pada radar. Jadi komunikasi radar dengan pesawat itu dia menggunakan gelombang mikro. Nah, bagaimana bandingannya, ukurannya dengan frekuensi radio tadi? Itu kira-kira frekuensi radio seukuran menara kembar atau menara
yang seukuran dengan itu. Sementara gelombang mikro ini kira-kira setinggi tubuh manusia. Berikutnya ada gelombang inframerah. Ini gelombang inframerah ini memiliki frekuensi yang lebih tinggi lagi dibanding gelombang radio dan microwave. Frekuensi dalam inframerah ini sering dimanfaatkan untuk keperluan fotografi misalnya, dan juga untuk keperluan terapi. Jadi untuk fotografi banyak digunakan sebagai kamera night vision atau kamera pendeteksi objek yang memancarkan suhu tubuh infrared. Jadi dia infrared ini juga memiliki panjang gelombang tersebut. Nah, dan perlu diketahui bahwa gelombang radio, gelombang mikro maupun gelombang infrared ini adalah tidak terjangkau secara kasat mata oleh manusia. Nah, berikutnya, inilah dia visible light atau cahaya tampak. Cahaya tampak ini memiliki rentang panjang gelombang kira-kira antara 400 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Jadi visible light ini atau cahaya tampak adalah cahaya yang dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia. Misalnya cahaya lampu, cahaya matahari itu termasuk dalam cahaya tampak. Cahaya tampak ini sendiri dia terbagi dalam spektrumnya ini dalam pembagian yang ada di bawah ini. Dimulai dari merah dan merah. Jadi bisa dilihat pada rentang ini, mulai dari merah hingga nanti ungu. Jadi merah, kemudian ada jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kalau untuk mengingat atau menghafalnya bisa diingat dengan me, ji, ku, i, pi, niu. Ini cara mengingatnya. Jadi makin ke kanan ini, maka frekuensinya makin besar, namun panjang gelombang makin mengecil. Ini dalam rentang spektrum cahaya tampak yang bisa dilihat oleh manusia. Makin ke kanan ini makin mendekati ultra ungu atau ultraviolet ini. Jadi ini sudah tidak terjangkau sama visible light-nya manusia. Nah, ini sudah masuk ke ultraviolet. Ini memiliki panjang gelombang yang berbeda dan frekuensi yang makin tinggi. Nah, kira-kira kalau dibandingin semuanya ukuran dengan yang pertama tadi adalah seukuran molekul, ukuran panjang gelombang ini. Kemudian berikutnya ada sinar X ya. Nah, sinar X ini sebagaimana kalian ketahui bahwa banyak digunakan untuk medis ya, untuk foto tulang atau yang berkaitan dengan organ tubuh manusia. Nah, ini sinar X. Kemudian sinar gamma. Sinar gamma ini juga memiliki manfaat untuk medis, untuk membunuh misalnya sel kanker. Namun efeknya lebih besar karena dia memiliki radioaktif ya. Jadi ultraviolet, X-ray dan gamma ray ini juga termasuk dalam panjang gelombang yang di luar jangkauan visible penglihatan manusia. Jadi gelombang radio, gelombang mikro, gelombang infrared, ultraviolet, sinar X dan sinar gamma ini tidak terjangkau oleh kasat mata manusia. Cakupan optoelektronik kita di sini adalah kita mempelajari tentang device atau piranti atau komponen-komponen elektronik yang sensitif terhadap cahaya, baik itu yang dalam cahaya tampak maupun cahaya tampak, khususnya pada infrared dan ultraviolet. Nah, jadi apa kaitannya dengan optoelektronik? Kita lihat di sini. Jadi optoelektronik itu dibuat dari bahan-bahan semikonduktor, misalnya dioda dan transistor. Pada awal-awal perkembangan semikonduktor ini juga ditemukan bahwa ada beberapa komponen ini peka terhadap cahaya atau sensitif terhadap cahaya. Karena ada proses rekombinasi ini, proses untuk bahan semikonduktor. Jadi ada beberapa komponen justru peka terhadap cahaya, dipengaruhi oleh cahaya. Di sisi lain juga ada beberapa komponen yang memancarkan cahaya. Contohnya yang sebelumnya kita ketahui itu ada, kita mengenal dioda ya. Kita mengenal dioda biasa. Namun juga kita mengenal dioda pemancar cahaya, kita sebut dengan LED. Nah, itu bahan semikonduktor yang memancarkan cahaya. Jadi ada komponen-komponen yang sensitif terhadap cahaya. Artinya ketika ada cahaya dia responsif.
dan ada juga komponen yang justru menghasilkan cahaya. Jadi ini komponen-komponen semuanya berkaitan dengan optik atau cahaya. Nah, jadi ini dikenal sebagai optoelektronik. Cakupan di sini adalah mengenal sensor-sensor atau detektor dan pemancar yang dipengaruhi oleh cahaya atau menghasilkan cahaya. Baik itu dalam cahaya tampak maupun tak tampak. Cahaya tak tampak itu misalnya dalam bentang infrared tadi maupun ultraviolet. Nah, ini kan semua dalam cakupan gelombang elektromagnetik, visible light, infrared, dan ultraviolet. Lantas, di mana peranan instrumentasi optik? Nah, instrumentasi optik adalah bagaimana kita membangun sebuah rangkaian instrumentasi dengan menggunakan piranti-piranti atau komponen semikonduktor yang sensitif terhadap cahaya. Nah, kita lihat cakupan daripada optoelektronik atau overview dari optoelektronik ini. Nah, di sini. Jadi optoelektronik ini mencakup dua hal, yaitu sisi pemancar dan sisi penerima. Sisi pemancar ini adalah sumber cahayanya atau light source. Nah, sisi pemancar. Jadi dia berupa komponen semikonduktor yang berperan sebagai pemancar cahaya atau yang menghasilkan cahaya. Sementara sisi sebelah kanan adalah komponen-komponen semikonduktor yang merespon cahaya. Jadi dia sifatnya sebagai penerima. Jadi kalau kita anggap secara umum ini adalah TX sebagai pemancar, dan ini adalah sebagai penerima, receiver, RX. Siapakah yang jadi light source ini untuk pemancar ini? Contohnya ini dia, LED ya. LED biasa itu LED cahaya tampak. Nah, ada juga LED infrared. Jadi LED infrared, LED IR. Termasuk bagian dari LED. Jadi baik yang cahaya tampak maupun yang tak tampak. Jadi ini bahan semikonduktor yang justru menghasilkan cahaya. Secara simbolik dia adalah panah keluar. Secara simbolik panahnya keluar. Kemudian ada LCD. Nah, ini juga bahan semikonduktor. Dia sebagai perangkat atau display. Dia juga menghasilkan tampilan. Kemudian ada laser. Nah, laser dalam cakupan optoelektronik ini adalah hanya laser dari bahan semikonduktor atau laser dioda. Nah, di sisi sebelah kanan sebagai detektor cahaya atau kita sebut sebagai ini semuanya ini adalah sensor cahaya. Sensor cahaya. Nah, siapa saja? Nah, contohnya di sini. Fotoresistor. Kita mengenal resistor sebagai salah satu komponen pasif. Resistor ini satu komponen elektronika yang dapat menghambat arus listrik. Dalam komponen elektronika juga dikenali tentang resistor-resistor variabel. Resistor-resistor variabel itu nanti ada resistor variabel linear dan yang non-linear. Resistor variabel yang linear misalnya potensio, trim-pot. Sementara yang non-linear itu misalkan ada NTC sebagai resistor variabel yang berubah tahanannya akibat perubahan suhu. Dan LDR. Nah, ini LDR. Light Dependent Resistor. Resistor yang bergantung pada cahaya. Jadi dia ini juga termasuk komponen resistor variabel yang non-linear. Jadi resistansinya berubah-ubah oleh akibat perubahan cahaya. Kalau NTC resistansi berubah akibat perubahan temperatur. Jadi secara umum ini disebut fotoresistor atau resistor yang bergantung pada cahaya foto. Nah, jadi dia masuk dalam cakupan optoelektronik. Kemudian yang kedua ada solar cell ini misalnya. Solar cell ini kalau dalam istilah lain dikenal dengan PV ya. PV, photovoltaic. Jadi dia sebagai sel yang mengubah cahaya atau intensitas cahaya menjadi perubahan tegangan. Jadi ketika dia mendapatkan cahaya, dia menghasilkan tegangan. Karena dia menghasilkan tegangan, maka dia menghasilkan energi yang bisa disimpan. Nah, itu dia. Jadi susunan daripada sel-sel PV ini nanti membentuk panel surya. Kita kenal dengan panel surya itu. Yang diubah
energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Jadi kita mempelajari di sini adalah PV-nya, fotovoltaiknya, sensornya. Contoh lain misalkan di sini ada foto transistor. Nah, tentu kalau dengan transistor tidak asing. Transistor ini kan suatu komponen semikonduktor bipolar yang membaca perubahan arus basis menjadi perubahan arus kolektor. Nah, perbedaannya di sini merupakan transistor yang perubahan arus, bukan perubahan arus ya, tapi perubahan cahaya. Perubahan intensitas cahaya akan menyebabkan perubahan arus kolektor, atau dia digunakan sebagai saklar. Apakah ada cahaya deteksi objek atau tidak ada cahaya, atau sebaliknya ketika cahaya terhalang deteksi objek, ketika tidak terhalang tidak ada objek. Nah, ini biasa digunakan sebagai sensor objek. Misalnya sensor objek pada industri, misalkan mendeteksi benda yang melintas berupa benda-benda pada bel konveyor. Bila ada benda atau produk, maka dideteksi atau misalnya dihitung atau dicek reject produknya atau enggak, dihitung produksinya, jumlah produksinya, di counter gitu. Jadi bisa digunakan salah satunya lah fototransistor. Kemudian ada fotodioda. Nah, ini juga adalah kita mengenal dioda. Dioda biasa ya, kalau dioda semikonduktor itu apabila diberi bias forward, tegangan forward misalnya 0,7 volt, maka arus mengalir. Nah, apabila dengan fotodioda, ada fotonya. Apabila diberi cahaya, maka arus mengalir. Jadi ini dioda yang perubahan arusnya dipengaruhi oleh adanya cahaya. Nah, jadi ini juga hampir sama fungsinya dengan fototransistor. Jadi bisa digunakan untuk misalnya untuk mendeteksi objek, ada tidaknya objek. Baik fototransistor ini maupun fotodioda, solar cell dan fototransistor ini detektor sifatnya. Dia terima cahaya. Lantas sumber cahaya dari mana? Nah, dari sini. Dari LED ini, dari LED infrared atau laser misalnya. Nah, ada kalanya kalau misalkan dia menggunakan dalam mode infrared, panjang gelombang infrared. Nah, ini kan sering dipakai untuk misalnya remote. Remote itu remote TV, remote AC dan remote lain itu pakai infrared. Penerimanya ini pakai komponen ini. Komponen ini dan komponen ini. Nah, begitu juga nanti ada komponen lain yang merupakan unsur optoelektronik yang merupakan gabungan daripada light source dan light detector, yaitu yang kita kenal dengan optocoupler, yang juga nanti akan kita pelajari di sini. Sekian ini pengantar tentang spektrum gelombang elektromagnetik agar kalian mengenal bagaimana spektrum gelombang elektromagnetik, termasuk di situ adalah cahaya dan juga kaitannya dengan optoelektronik. Kemudian nanti bagaimana kita membangun sebuah sistem instrumentasi, nanti ada project ya. Kita bangun sebuah sistem instrumentasi menggunakan rangkaian instrumentasi misalnya dengan menggunakan komponen-komponen yang sensitif terhadap cahaya, baik pemancar maupun penerima. Demikian pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.